Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jais, CGP Angkatan ke-9 yang saya hormati, teman-teman guru dan staf karyawan yang berada di ruangan ini yang saya hormati pula. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang laboratorium IPA SMP 1 Kalimana guna menghadiri undangan yang sudah disampaikan oleh Pak Jais selaku CGP Angkatan ke-9, yaitu dalam pembahasan sharing tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah maksudnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Jais yang sudah melaksanakan acara ini. Ya, kaitannya dengan budaya positif di sekolah, ya sebenarnya kita sudah sangat sering melakukan budaya positif di suatu sekolah. Budaya positif apa saja sih yang ada di sekolah? Yaitu budaya pembiasaan-pembiasaan yang baik, pembiasaan-pembiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Sehingga diharapkan dengan budaya positif ini maka sikap manusia tidak hanya di sekolah bisa memegang kontrol sendiri terhadap dirinya sendiri ketika bertutur kata maupun bertindak, sehingga bisa membedakan baik dan buruknya. Kita sendiri itu harus tahu ini harus dilakukan atau tidak. Nah, berkaitan dengan budaya positif yang ada di di sekolah itu panjenengan sudah sering melakukan sebenarnya. Pertama itu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini Pak Kian sudah selaku pustakawan Kapus, Kepala Perpustakaan di SMP 1 Kalimana juga sudah mensosialisasikan tentang gerakan tersebut. Bahkan setiap sudut kelas sudah ada itu ya, sudut baca, pojok baca, yaitu salah satu pendukung dari gerakan literasi sekolah. Ya, tujuannya untuk para siswa itu memiliki minat baca sehingga keterampilan membaca akan meningkat. Ada beberapa sekolah yang mencanangkan gerakan literasi ini, gerakan membaca itu 15 menit sebelum pembelajaran anak-anak supaya membaca buku non pelajaran. Jadi selain buku pelajaran. Kemudian budaya positif di sekolah yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga dapat dikatakan budaya positif, di mana kegiatan itu untuk mengembangkan minat dan bakat anak di sekolah kita. Banyak sekali ekstrakurikuler di sini, belasan sampai 19 kalau tidak salah, 18. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembiasaan di awal dan akhir proses pembelajaran. Kita sudah melakukan kegiatan positif pagi hari, selalu selain hari Senin tadarus dan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Itu kan budaya positif juga. Ya, ngaten, monggo Bapak Ibu tidak berpanjang lebar, ini sebenarnya terganggu juga dengan suara yang di luar, tapi itulah yang asal positif, asal terkendali ya tidak apa-apa. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyun, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajah, untuk bertemu, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam, semoga Rasulullah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru dan karyawan yang saya hormati juga. Pertama, saya betul-betul mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya untuk memenuhi undangan dari saya pribadi. Bapak Ibu semuanya, saya betul-betul merasa sangat senang sekali hari ini Bapak Ibu guru mau saya undang di sini. Bapak Ibu, memang judulnya di sana adalah sharing pemahaman dan penerapan budaya positif. Pada intinya Bapak Ibu, ketika tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ini udah lengkap. Yang namanya budaya positif ya seperti itu. Tapi di sini intinya sudah ada. Ayo bareng-bareng kita aktifkan kembali. Intinya kan seperti itu. Kalau budaya positif ini, kalau SMP Negeri 1 Kalimanan kan udah keren banget lah. Udah keren daripada yang lain, saya kira seperti itu. Oleh karena itu tinggal kita lecutkan lagi, tinggal kita kita tingkatkan kembali. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Karena harus seperti ini ya, saya kerjakan seperti ini. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ke pembahasan, kita akan bergoyang-goyang dulu. Monggo Bapak Ibu berdiri dulu. Ya, berdiri aja dulu. Ya, sebelum kita sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita berjoget-joget dulu. Sing penting hari ini bersenang-senang ya Bapak Ibu. Ikuti aja gerakannya. Putar Bapak Ibu. Kembali lagi. Kembali lagi. Satu kali lagi. Sambil senyum Bapak Ibu. Motor lagi. Kembali. Motor lagi. Satu kali lagi. Satu kali motor. Satu kali lagi. Ya. Siap. Makin kencang.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Minimal hari ini kita sudah tertawa, sudah bergoyang-goyang, sehingga nanti apa yang kita bahas pada hari ini akan lebih bersemangat dan lebih mengena. Sebelum kita ke pembahasan apa itu budaya positif, ini dulu. Wah. Mana ini? Coba orang apa? Oke, ada 4 pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar sebelum nanti kita masuk ke materi. Yang pertama, perbaharailah kapalmu karena laut itu sangat dalam. Pada dasarnya Bapak Ibu, Rasul berwasiat atau pesan kepada Abu Dzar pada hakikatnya adalah untuk diri kita semuanya, bukan cuma untuk Abu Dzar. Kemudian yang selanjutnya, ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Kemudian selanjutnya, ringankanlah beban bawaan karena lereng bukit sulit dilalui. Selanjutnya ada ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Bapak Ibu semuanya masuk ke sini. Di sini adalah perbaharailah kapalmu karena laut itu dalam. Artinya apa? Kita harus memperbaiki diri dulu, selalu memperbaiki diri, selalu mengupgrade, selalu memperbaiki diri karena ke depan tantangannya itu lebih berat, tambah berat bukan tambah ringan. Artinya apa? Kita harus sebagai guru mengupdate diri kita sendiri bagaimana tantangan ke depan. Kemudian ini juga ada di Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan seperti itu karena dia juga ngambil dari sini. Jadi Ki Hajar mengatakan kita harus pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti pendidikan itu menyesuaikan keadaan. Selalu perbaharailah kapalmu, selalu perbaiki diri kita bahwa tantangan ke depan lebih sulit. Ternyata Ki Hajar Dewantoro sudah seperti itu. Jadi kita harus mendidik siswa sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat zamannya mungkin zaman kita dengan anak-anak sekarang beda. Dulu dibentong penggaris nggak apa-apa, sekarang tidak boleh. Ada perbedaan di situ. Tapi ini sudah dari awal Rasulullah SAW sudah berpesan seperti itu. Kemudian ada ambillah bekal yang cukup karena perjalanan jauh. Artinya apa? Kita harus selalu memperbaiki diri kita. Ambillah bekal yang jauh. Kalau kita konsepnya ke sini, kalau konsep yang kedua jelas kita harus banyak beramal. Karena akhirat sudah menanti kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Ini sudah jelas. Kemudian ringankanlah bebanmu karena lereng bukit sulit untuk dilalui. Artinya apa? Perjalanan kita ke depan itu menanjak, bukan turun. Artinya apa? Tantangan lebih banyak. Kemudian ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Kita harus ikhlas karena apapun yang kita kerjakan, mulailah dengan niat yang baik. Karena pada sesungguhnya apapun yang kita kerjakan itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita baik, insya Allah jadi amal ibadah. Kalau jadi amal ibadah itu jadi amal kebaikan dan janji Allah adalah surga. Itu kaitannya dengan situ. Bapak Ibu, kita masuk di budaya positif. Yang tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah ada semuanya. Jadi saya tinggal melengkapi tugas saya di modul 1.4 saja. Karena pada dasarnya itu Bapak Ibu semua sudah melaksanakan. Oke. Sini sudah tadi ada sharing pemahaman. Hari ini kita lanjut aja. Oke.
inti dari kegiatan hari ini, konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semuanya akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Oke, pada pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dulu kita dalam pembelajaran kita mengenal yang namanya student center, apa namanya ya? Iya. Jadi pendidikan berpusat pada siswa dan pendidikan berpusat pada guru atau teacher center. Ya. Di mana setiap sesuatu atau setiap program atau setiap metode itu kan ada kelebihan dan kekurangannya, masing-masing pasti ada. Kemudian di sini ada berkaitan dengan hal tersebut, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Nah, ini pelajaran diferensiasi. Ini kan gaya baru kita. Dulu bagaimana kita ada teacher center dengan semuanya guru yang melakukan, artinya apa? Aktivitas guru yang lebih banyak. Kemudian di sini sudah mulai ini berdiferensiasi. Ini materi baru bagi saya karena saya tidak menggeluti di sana. Begitu saya masuk CGP saya suruh seperti ini. Ya. Di sana ada berdiferensiasi sehingga para siswa peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, di sini berdiferensiasi itu sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan siswa. Di sini akan lebih mengenal lagi karena kita adalah kurikulum merdeka. Jadi bagaimana kita mengetahui kebutuhan siswa apa sih tentang pendidikan. Makanya di awal kita biasa membuat asesmen, baik asesmen kognitif non diagnostik maupun yang diagnostik. Tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui kebutuhan siswa kita. Nah, ini bedanya mungkin dulu tidak ada, sekarang ada. Itu kenapa dinamakan paradigma baru. Kemudian akhirnya adalah menuju ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, yaitu ada bernalar kritis, ada kreatif, beriman bertakwa, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri. Nah, dari pembelajaran yang kita laksanakan secara diferensiasi ini yang bertujuan untuk kesini, untuk memaksimalkan ini profil pelajar Pancasila, karena kita lagi digaung-gaungkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang intinya ini, bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu guru, kadang-kadang kita mengatakan anak bisa kita kendalikan. Ternyata kalau menurut teori itu tidak bisa. Ini miskontrol yang pertama. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya Bapak Ibu, ini bisa jadi, bisa juga tidak. Artinya apa? Yang bisa mengontrol pada hakikatnya bukan guru, karena guru tidak bisa mengontrol. Artinya apa? Mengontrol dalam sikap perilaku. Yang bisa siapa? Diri mereka sendiri. Kemudian ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Artinya apa? Ketika kita membuat penguatan positif, tidak selamanya
anak itu bisa melakukan perubahan. Karena ini hanya terjadi di motivasi eksternal. Contoh, misalnya kita memberikan hadiah terhadap siswa yang berprestasi, atau memberikan sesuatu kepada anak kita karena dia melakukan suatu kebaikan. Boleh jadi saat itu dia bisa kita kontrol, artinya apa? Bisa bermanfaat apa yang kita berikan. Tapi itu hanya sifatnya sementara. Tapi ini sering saya lakukan, Bapak Ibu. Ternyata kok bukan seperti itu. Ternyata kita tidak bisa melakukan seperti itu karena ini adalah motivasi yang berasal dari luar saja. Yang bagus yang mana? Yang motivasi berasal dari dalam. Nanti kita kupas setelah ini. Kemudian ada ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Ilusi, bisa iya bisa tidak. Tapi kebanyakan tidaknya. Tapi sering kita lakukan. Contoh, ketika anak melakukan satu kesalahan, biasanya kadang-kadang kalau saya di BK, kadang-kadang komaning ora rampung kali kelas itu. Berarti membuat dia merasa bersalahan ya. Ajek baik. Mungkin saat itu dia menyadari oh ya dinur berubah. Mungkin saat itu mungkin ya. Tapi setelah 1, 2 hari, 3 minggu mereka akan kembali lagi. Ternyata seperti itu. Makanya kawit kelas itu tekan kelas 10, tekan kelas 9, komaning. Begitu ada datang ke ruang BK, komaning. Pintar mesti seperti itu. Orang bosen. Nah, ini ternyata kita tidak bisa ini. Kemudian ilusi yang selanjutnya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang kan kita ke siswa memaksa atau ke anak kita kadang-kadang maksa. Nek orang ono, nek ora gelem sinau, berarti kok ora HP-an. Ada semacam pemaksaan atau kudu sholat. Itu bisa Pak, bisa saat itu. Tapi bagaimana kita menumbuhkan dia motivasi sholatnya itu dari dalam. Ternyata kalau dalam teori kontrol itu kita tidak bisa apa-apa. Artinya apa yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Mungkin pernah dicontohkan dulu sama Ibu Wahyu, waktu itu ada 2 orang yang maju, kalau nggak salah ada Bu Meta sama Bu Asih. Kalau dulu seperti itu pas saya mengikuti juga. Jadi si A contohnya gini, Pak Rosi aja nih, Pak Rosi sama Pak Agus, ya. Ini teori kontrol. Yang sebetulnya mengontrol itu siapa? Contohnya ada 2 orang, Pak Rosi dan Pak Agus. Nah, Pak Rosi itu menggenggam sesuatu yang menurut Pak Rosi itu sangat berharga dan luar biasa. Dan tugas Pak Agus adalah membujuk Pak Rosi untuk membuka hal yang sangat berharga bagi Pak Rosi yang ada di genggaman tangannya. Coba dipraktekkan. Pak Agus membujuk Pak Rosi untuk membuka ini hal yang luar biasa. Coba dibujuk. Apa itu ya? Di tangan tolong dibuka ya. Nanti kita kasih permen ya. Mau nggak? Nggak mau. Kasih uang. Nanti kalau nggak mau dibuka, nanti saya sunat ya. Sunatnya tipok lah. Ya. Mau. Ya. Silakan dibuka. Sini. Iya, terima kasih. Jadi nggak jadi disunatin ya. Ya, terima kasih, kembali lagi. Ini contoh teori kontrol. Ketika yang kontrol pada dasarnya kontrol Pak Agus apa Pak Rosi? Pak Rosi, karena dia mengontrol dirinya sendiri. Seandainya Pak Rosi mau membuka pun bukan karena dibantu oleh Pak Agus, tapi memang memberi kesempatan Pak Agus untuk mengontrol dirinya. Artinya apa? Pada dasarnya setiap manusia yang berhak
mengontrol dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Makanya ketika kita kepada siswa, bagaimana menumbuhkan itu? Makanya nanti ada pembiasaan, ada budaya dan lain sebagainya, yang akhirnya tumbuh motivasi dari dalam diri. Oke, itu diantaranya tentang teori kontrol. Oke, kita lanjutkan di mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, dulu kita bicaranya ini stimulus respon. Sekarang bicaranya tentang teori kontrol. Ada perbedaan sedikit. Misalnya di sini di realitas, di sini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Zaman dulu dari A sampai Z pada baik. Kemudian di teori kontrol ini ternyata kebutuhan kita berbeda. Sama, anak kita tidak bisa gebuk rata, tapi gebuk rata nggak boleh. Ya, karena setiap siswa masih mempunyai hal yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ini teori stimulus respon. Kemudian di teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita melihat sesuatu pun yang kita lihat sama pun pasti saya beda dengan Bu It. Ketika saya melihat ke sana ada apa, sama-sama melihat ke sana, tentu berbeda antara yang dilihat, fokusnya yang mana pasti berbeda-beda. Mungkin Bu It fokusnya kepada ini mungkin. Kalau saya fokusnya pada burung, nah kan beda-beda lagi nih. Saya fokusnya dengan burung, buat karon baik. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Setiap orang walaupun yang dilihat sama, fokusnya akan berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita mengatakan ini, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol itu tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini sama, tapi di sini adalah memahami. Jadi ada semacam kehalusan apa ya? Mandan alus setitik lah. Di sini mandan maksa setitik, di sini alus. Ya, yang penting itu bocor halus. Bocor halus bahaya. Kayak selanjutnya di sini ada perilaku buruk dilihat sesuai dengan suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, ketika kita datang ke sini sama-sama sampai di sekolah, tujuannya berbeda-beda. Atau orang sama-sama pergi ke pasar, sampai di pasar pun tujuannya beda-beda. Walaupun awalnya mereka sama-sama ingin ke pasar, tapi sampai di pasar mereka akan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mungkin Bu It beli apa? Saya beli apa, walaupun tujuannya datangnya bareng-bareng. Oke, selanjutnya di sini ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi yang dipraktekkan oleh Pak Agus dan Pak Rosi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, apakah nanti Pak Rosi yang mau membuka tangannya atau tidak, itu terserah Pak Rosi. Jadi di sini yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian ini saya bisa mengontrol orang lain, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Di sini ada kolaborasi. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang, atau kalau saya lihat itu hanya menghaluskan saja sih menurut saya. Jadi hanya ada penghalusan, tapi memang ini teori baru ya kita kerjakan aja. Oke, kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Yang di sini adalah berpikir menang-menang. Orang menang kalah, tapi menang-menang. Artinya apa? Selalu memberikan suatu keuntungan. Kalau di sini menang kalah kan kayaknya sing kalah sedih. Kalau ini menang kabeh, untung kabeh. Iya. Jadi seperti itu. Ini karena paradigma barunya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, masuk di disiplin positif.
Walaupun tadi sebetulnya udah banyak banget itu sama Pak Kepala, jadi saya tinggal yang ini aja. Oke, contoh-contohnya kan tadi sudah ada semuanya sama Pak Kepala. Kemudian ini Bapak Ibu, arti kata disiplin ternyata disiplin berasal dari kata disiplina. Wah, itu. Yang artinya belajar, ternyata disiplin itu artinya belajar. Ya. Kemudian disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ternyata disiplin ini belajar. Artinya apa? Di sini ada pengubahan, ada perubahan sikap, di situ ada model pembelajarannya. Kemudian disiplin positif apa? Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah ini, di sini agak berat, tapi membutuhkan proses. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu jika kita betul-betul mengerjakannya dengan bagus dan berkolaborasi. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, saya pernah ditanya oleh Bu Wahyu ketika itu Bu Wahyu CGP, tanya ke saya dikasih siswaan, Pak Jais, tiap hari jenengan seperti itu, jadi mengumpulkan siswa ke orang-orang kan setiap hari itu. Dia itu tanya ke saya, yang diinginkan Pak Jais kepada siswa si apa? Terus saya tanya, waktu itu saya belum kenal ini. Saya jawabnya, saya menginginkan siswa SMP Negeri 1 Kalimana melaksanakan kedisiplinan dengan kesadaran sendiri, artinya dengan kebutuhan mereka. Disiplin itu kebutuhan. Saya jawabnya seperti itu. Ternyata begitu saya di CGP ternyata kayak gini ya. Berarti bingung salahnya boleh jawab. Padahal belum ini. Ya, pada ini Bapak Ibu kadang-kadang kita kan nggak usah ke siswa, ke anak-anak kita aja lah. Ke anak-anak kita. Ketika kita memberikan ini, mereka itu awalnya mungkin akan iya, tapi mereka berikutnya mereka mengharap ketika saya melakukan ini, kemarin bapak saya mengasih ini, berarti dia berpikir ngesuk kayak gue maning mesti dua maning. Berarti dia melakukan itu karena ada motivasi dari luar, dan itu menurut teori itu sangat buruk. Karena apa? Dia akan ketergantungan dengan hal itu, dan itu sifatnya itu sementara. Beda halnya dengan yang berasal dari dalam dari dalam diri mereka, itu sifatnya adalah long memory, memorinya jangka panjang, yang dia akan merubah itu dengan kemauan sendiri karena kesadaran sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik ini dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin awalnya tidak apa-apa Bapak Ibu, ketika kita menegakkan suatu kedisiplinan, taruhlah motivasi dari luar dulu, tapi jangan terlalu sering. Karena ini nanti kalau di dalam agama Islam nanti dia kurang ikhlas. Padahal di sana tadi ikhlaslah beramal maka Allah Maha Teliti. Jadi ketika mereka tidak ikhlas, motivasinya tidak dari di sini, tidak intrinsik tapi dari ekstrinsik, dan itu sifatnya hanya sementara. Contoh, Pak Kepala Sekolah bilang selalu berangkat jam 7. Mungkin kita kan jam 7 selama kepala sekolahnya ada atau belum ganti. Tapi ketika ganti atau kepala sekolahnya tidak datang, nanti seminggu kita pun akan jam 7, jam 8, kadang-kadang ya mangkat dan sebagainya. Itu bilang, karena itu memang dari luar, bukan dari dalam. Jadi bukan dari dalam bahwa saya berangkat jam 7 itu memang suatu kebutuhan. Ternyata di awal dari itu seperti itu. Dulu juga waktu saya kuliah ada yang penelitian yang di Jepang, yang setiap karyawan datang ke perusahaan jam 7 mereka akan mendapatkan bubur kacang hijau. Ternyata setelah 1 tahun seperti itu,
karyawannya rajin semuanya jam 7 dari kantor. Ternyata ketika tahun berikutnya itu burjonya diambil, bubur kacang hijaunya diambil, ternyata mulai kerental-kerentil, berangkatnya sudah tidak ada motivasi. Ternyata itu menurut teori juga dari dulu sudah tidak diizinkan. Jadi intinya motivasi yang baik sih dari mana? Motivasi yang berasal dari dalam diri anak atau dalam diri kita. Kemudian berikutnya nilai-nilai kebijakan. Tadi di sini ada berkaitan dengan nilai kebijakan universal, Jadi kebijakan universal itu kebijakan yang sifatnya kita semuanya tahu, artinya universal, menyeluruh. Nah, di sini kita nilai-nilai kebijakan. Selanjutnya di nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Artinya apa? Kalau itu memang suatu kebaikan, ini pun akan masuk. Tidak lepas dari ini. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya ini saya ambilkan contoh nilai kebijakan di instansi atau di organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Di sini udah ada 6 ya. Ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, kemudian ada berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Saya yakin semuanya bersepakat ini adalah suatu kebaikan atau nilai-nilai yang baik. Betul nggak? Ini berarti kebijakan apa? Nilai-nilai kebijakan. Kemudian di sini juga ya ada nih di IPO juga ada toleransi, rasa hormat, integrasi. Ini yang dikembangkan di sana. Ternyata hal-hal seperti ini nilai-nilai kebijakan yang diakui kebenarannya lepas dari ini. Kemudian di nilai keterampilan hidup atau di life skill juga ada dapat dipercaya, ada lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Itu merupakan suatu keterampilan dalam hidup. Artinya apa? Ini semuanya merupakan nilai-nilai kebijakan yang sifatnya universal. Oke, kita lanjutkan. Kan ikan sepat ikan gabus. Oke. Ikan sepat ikan gabus. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita seorang manusia, itu kebutuhan manusia adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, ketika salah satu kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi, sulit untuk menumbuhkan motivasi yang berasal dari dalam. Nah, ini mulai masuk. Bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi dari dalam? Kita mulai dari kebutuhan dasar dulu. Apa mungkin anak itu melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan mau? Apa mungkin? Ternyata kalau lihat dari sini, kita awali dari sini dulu, sangat mungkin. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Yang penting alurnya kita ikuti, insya Allah akan membuahkan hasil. Kita jangan berpikiran pesimis dulu. Langsung ki bocah ora tertutup ya angel. Bocah ora digitik ya angel. Konsolat dembegat-legot misalnya, ya. Kemarin 2 orang suruh sholat di depan. Saya ambil yang yang sholatnya kelewean, saya ambil setiap hari di belakang imam. Sudah 1 minggu ya Pak Kedip ya. Itu sudah dua anak tiap hari di situ saya lihat. Nah, pertama mungkin dia melaksanakan itu karena takut dengan saya atau takut dengan hukuman berikutnya. Karena akan saya tambahi jika tidak, ya dengan dia tidak disiplin, tambahi mani. Ternyata itu seperti itu. Jadi, ini kembali lagi. Bagaimana kita kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ini, kemudian ada 5 kalau tidak salah. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ini harus dipenuhi oleh
kita semuanya. Kalau salah satu tidak dipenuhi baik oleh gurunya maupun oleh siswanya, nanti akan terjadi ketimpangan. Nah, makanya untuk menumbuhkan motivasi berasal dari dalam, ini dulu dikerjakan. Contohnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya butuh makan, butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Bapak Ibu, seandainya salah satu ini tidak dipenuhi, taruhlah kita lapar, kita tidak makan, emosi enggak? Biasanya orang yang lapar itu emosinya meningkat. Makanya jangan macam-macam dengan orang yang lapar. Itu bahaya sekali karena emosinya meningkat kalau lapar. Ini kalau salah satu ini tidak ada, ini bahaya. Ini kan contohnya. Kemudian pakaian. Pakaian itu biasa ditanggalkan, tapi suatu waktu. Nah, pakaian juga kita memerlukan. Ada tempat tinggal yang nyaman. Ketika tempat tinggal kita yang tidak nyaman, akhirnya apa? Karena kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi, ya awang-awangan, armeng sekolahan ya bebeh. Karena apa? Ada salah satu kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi. Makanya ketika kita melihat anak kita melakukan suatu pelanggaran, dicek dulu. Jangan-jangan anak salah siji sing ora nana. Apakah tugas kita memenuhi? Membantu saja Bapak Ibu. Urung madang, masa bisa sekolah kon madang kabeh? Ya tekor, jangan tanya udah sarapan belum. Satu kelas yang tidak sarapan 10. Loh ya unggal dina ya udah jadi. Ya. Tujuan kita nanti kan setelah itu ada parenting. Ternyata setelah saya tanya, siswanya gak boleh sarapan wong tuane kok tekang ini. Ngesuk kon duwe sarapan kuwi anake. Bukan kita yang memberikan sarapan, kita mendatangkan orang tua untuk memberikan kebutuhan dasar mereka setiap mau berangkat sekolah. Kemudian kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika kebutuhan ini tidak ada, maka anak itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Contoh, misal dia kurang kasih sayang atau tidak bisa diterima misalnya di keluarganya. Ada kasus seperti ini. Misal di keluarganya itu anak itu selalu apa-apa dimarahi. Apa-apa tidak boleh. Apa-apa tidak boleh. Makanya ketika dia datang di sekolahan, dia hanya ingin menunjukkan apa ya? Aku ki nyong kepengin kayak iki lho. Ning sekolahan ning omah ora bisa, akhirnya nyong kepengin ning sekolahan. Karena apa? Ada tempat pelampiasan berikutnya yaitu di sekolahan. Makanya ketika di sekolahan mereka seperti itu kita tanya, kok sampai seperti itu? Contoh, anak yang sering dimarahi di orang tua, kalau lihat di psikologisnya dia akan sering berbohong. Jadi anak yang sering itu ning wong tuane, dia 90% jadi pembohong. Karena apa? Mereka merasa nyaman ketika berbohong, karena mereka aman. Oh nyong goroh aman. Makanya di nang guru ini ditakoni mending goro ben aman. Sudah ngerjakan tugas? Sudah Pak, tapi ketinggalan jane ya urung. Itu berarti dia ada kesalahan di dalam pengasuhannya. Kemudian pernah sih seperti itu. Kamu tugasnya sudah selesai, sudah Pak, tapi ketinggalan. Rumahmu mana? Surabaya, ambil sekarang. Ternyata dia gak mau ngambil. Salah saya paksa, Pak saya belum ngerjakan. Nah ini berarti dia bohong dulu ketika ditanya, ditelusuri pakai konseling, ternyata orang tuanya sering marahin dia. Nah, berarti kan kalau anak sering dimarahi, dia cenderung akan menjadi pembohong. Makanya Bapak Ibu anaknya jatuh marahi ya, jatuh mai. Dabak nabai diomongi karo domai beda nggih. Artinya ada negatif, ada kata-kata negatif, ada kata-kata positif yang ada di sana. Jadi ketika kita membimbing anak-anak kita, seharusnya kita harus tahu dulu kebutuhan mereka dulu. Kalau di dalam BK itu ada namanya tugas perkembangan siswa. Kalau di SMP itu ada 10 tugas perkembangan. Kalau sekarang namanya bukan tugas perkembangan tapi SKKPD, Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Kalau
Kalau panjenengan berarti kalau dulu namanya KKM, sekarang apa tuh? Kalau KKM sekarang apa? AKTP. Ya mungkin bedanya di situlah. Kalau BK diganti jenenge SKKPD yang dulunya standar kompetensi kemandirian peserta didik, yang sekarang anggar dulu ya kayak capaian itu hampir sama, arane diganti. Kemudian ada yang namanya CLBK. Kalau tempat saya ada CLBK Bu, capaian layanan bimbingan konseling. Kalau di kan CP, capaian pembelajaran. Ya memang namanya keren sekali CLBK itu. Iya. Kalau tempat saya namanya CLBK, capaian layanan bimbingan dan konseling. Jadi ada perbedaan. Kemudian kita lanjutkan di sini Bapak Ibu, ada penguasaan. Penguasaan harga diri, keinginan dianggap pemimpin dan sebagainya. Bapak Ibu, kadang-kadang ada anak kita di kelas, dia senang menonjol, kepengen dia memimpin. Ya, kadang-kadang kan anak bocah-bocah sih menonjolkan diri. Nah, itu di sini ternyata ada kebutuhannya. Makanya kita apresiasi. Iya, kumaning kajian. Nggak perlu Bapak Ibu. Kalau memang dia seperti itu silahkan. Berarti dia sedang kebutuhannya yang ini, penguasaan. Mereka dianggap dia harga dirinya, keinginan dianggap, keinginan memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang selanjutnya ada kebebasan. Jadi ada kebebasan ternyata. Mandiri di sini ada contohnya, ada memiliki pilihan, ada mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ada bermain, ada humor, nanti sudah ini Bapak Ibu perlu ini kesenangan ternyata plesir. Plus kan tambah sirkuit seneng, ditambah seneng ternyata di sini ada. Kebutuhan dasar manusia ternyata plesir itu masuk nih. Kita belum plesir ya. Ya nanti kepala sekolah ini harus plesir ini. Karena apa? Biar kebutuhan gurunya tercapai. Ini ada plesir nih ternyata. Plus itu tambah sirkuit seneng, tambah seneng ternyata masuk dalam 5 dasar kebutuhan manusia. Ada bermain, ada humor, ada tertawa. Tertanya di sini ada ini. Kalau kata Dono mengatakan tertawalah sebelum tertawa dilarang. Itu Dono mengatakan seperti itu. Ya. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apabila ada salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka di sini ada ketimpangan. Nanti ada perilaku yang menyimpang, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sama. Kalau salah satu tidak dipenuhi juga akan ada ketimpangan. Oke, kita lanjutkan. Ayo. Nah, di motivasi perilaku manusia ini kembali lagi di awal untuk ini. Ya, ada motivasi ke perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu ada motivasi ekstrinsik untuk menghindari ini. Mereka melakukan satu kedisiplinan itu hanya untuk menghindari ini. Menghindari apa? Ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka datang ke sekolah tepat waktu. Ini awalnya ini. Mereka menghindari ini. Tapi yang kita inginkan adalah mereka betul-betul datang karena suatu kemauan, suatu kebutuhan. Mereka mengerjakan sholat duhur di sini bukan cuma karena takut ini, tapi betul-betul mereka kita ajarkan kebutuhan dasar mereka, diantaranya itu melaksanakan sholat. Nah ini ada kebutuhan. Kalau ini hanya sifatnya dari eksternal atau ekstrinsik. Biasanya ini sifatnya tidak langgeng. Kalau ini langgeng. Ini misal mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain sama. Ketika pernah saya lakukan di kelas, ketika lagi nge-gym, saya biasa ke Kopsi, saya beli makanan yang keren, saya ajukan ini. Yang tujuannya untuk rame-rame. Ternyata kalau di sini imbalan tidak boleh. Karena itu hanya boleh sih boleh, tapi hanya melakukan ini tok. Tidak mendalam. Karena motivasinya awalnya dari luar tok. Tidak betul-betul mereka dari dalam. Kemudian yang bagus ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah saatnya kita menumbuhkan yang ini. Yang ini tadi sudah dijelaskan melalui adanya pembiasaan yang kita laksanakan secara kontinu, terus menerus. Kenapa? Pembiasaan yang kita laksanakan secara terus menerus akan menjadi habit bagi kita, dan itu nanti akan masuk ke dalam otak bawah sadar. Ketika sudah masuk otak bawah sadar, sistem kerjanya adalah otomatis. Contoh, kita lapar makan. Makannya dari di mana? Ada di kantin. Kita datang ke kantin tanpa harus disuruh. Nah, karena apa? Itu sistem kerja otak bawah sadar adalah otomatis. Kalau lapar, makan. Makannya di mana? Di tempat makan. Kalau di rumah, di bawah saji. Bukalah, tutup saji. Tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Makanya dia emosi. Ya, jadi ada di sana. Jadi yang diinginkan oleh kita sekarang ini adalah ini. Bagaimana menumbuhkan mereka yang mereka percaya bahwa itu adalah suatu kebenaran. Kita lanjut. Nah, ini kembali lagi ke yang awal. Hukuman. Di sini ada hukuman tidak terencana atau tidak. Kalau hukuman, bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, nanti di guru penggerak yang ditekankan adalah di restitusi. Hukuman sifatnya itu tidak terencana dan tiba-tiba. Contoh, anak datang terlambat, kita tanpa perencanaan, terlambat langsung kon nyirami kembang. Itu berarti hukuman secara tiba-tiba, tanpa terencana. Saya tidak merencanakan mengumum karena bocah terlambat kekon kayak tanpa perencanaan. Biasanya teka ya naik ora kon belayu, ora kon push up, ya kon bersih-bersih atau kon nyirami tanaman. Berarti dia namanya apa? Hukuman. Kemudian yang selanjutnya apa? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya, tadi sudah itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi nggak tahu ini. Habis ini mau ngapain? Karena hukuman sih modelnya. Kemudian bersifat satu arah itu antara guru dan siswa tok, atau santa A dan B saja. B tidak memberikan umpan balik atau satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Ternyata hukuman psikis itu ada. Kita ngorong-ngorong biasanya itu ternyata hukumannya ini masuk dalam hukuman psikis. Kita tidak melaksanakan push up dan lain sebagainya, tapi kita berbicara yang nyelekit itu di sini. Namanya hukuman, tapi hukumannya secara ini. Kemudian ada namanya konsekuensi. Bedanya apa? Nah, ini ada perbedaan di sini. Terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, itu ada konsekuensi. Contoh, kita membuat suatu peraturan keras. Konsekuensinya apa? Jika kamu melanggar, berarti adanya suatu terencana dan disepakati dulu di suatu lingkungan. Kemudian di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu, yang ditekankan di guru penggerak itu ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti ada video tentang segitiga restitusi. Sebetulnya hampir sama dengan konseling, cuma ini lebih praktis. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Jadi ketika restitusi nanti ada segitiga namanya, ada segitiga restitusi yang di akhir kegiatan ini nanti ini untuk mencari ini. Jadi bareng-bareng dengan siswa memutuskan suatu solusi. Nah, kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Tadi di depan sudah kita bahas. Di sini ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, manajer, kemudian pemantau. Bapak Ibu, dari posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru, kira-kira Bapak Ibu berada di nomor berapa? Apakah jadi penghukum, atau jadi pembuat rasa bersalah, atau jadi teman?
atau pemantau atau manajer? Kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Atau pernah kelima-limanya? Kalau saya pernah kelima-limanya, ngukum ya pernah, berbuat kesalahan ya pernah, teman ya pernah, memantau pernah, manajer ya pernah. Kira-kira yang sering yang mana ya Bapak Ibu ya? Kalau Pak Agus yang mana Pak Agus? Seringnya yang mana ini? Hah? Teman? Teman? Teman apa ini? Jangan-jangan teman ngopi. Pak Rosi, biasanya banyak yang mana nih dari kelima ini? Pembuat merasa bersalah. Kan kowe wis domongi. Ya, kon garap PR kasih meneng bae. Kemudian pemantau. Pak Bambang pernah jadi pemantau? Oh, sering. Pemantau itu ya. Kemudian manajer ya. Manajer, saya yakin dari 5 posisi ini kita semuanya pernah melaksanakan, ya. Baik itu menghukum, membuat rasa salah, menjadi teman, pemantau, manajer. Nih, kita lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus 1 ini. Contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Biasanya di depan ya. Kalau kita itu di depan, masuknya penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam, itu masuk dalam posisi kontrol guru penghukum. Kemudian kasusnya masih sama. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan, seperti tadi Pak Rosi itu. Wingi domongi ajek. Nih, membuat rasa bersalah pernah kita laksanakan. Selanjutnya, kasusnya masih sama. Sebagai teman, contohnya gini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak kali ini. Nah, ini. Biasanya kayak gue. Misalnya Pak Tio atau Bintan, coba kayak gue nih Bintan. Ayolah sepisan-pisan manut sing apa? Nah, biasanya gue manut sing apa? Sepisan-pisan aja kayak gue baik. Sepisan-pisan. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Berarti dia teman sedang menjalankan posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian masih kasus yang sama. Pemantau. Ini tadi Pak PP itu sudah melaksanakan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut di Kopassi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Biasanya kok nggak duit tapora bahwa Pak bisa beli topi bisa. Bisa tuh disit pemantau. Berarti kita sebagai pemantau. Kemudian selanjutnya sebagai manajer. Nah ini paling keren. Ceritanya di guru penggerak ini yang paling keren. Diharapkan guru cara menangani siswa itu pakai ini. Diharapkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu manajer. Jadi kita berupaya nih. Siswa itu betul-betul tahu kesalahannya. Sehingga habis itu kita arahkan. Kira-kira memperbaikinya apa. Jadi di sana nanti siswa yang menentukan. Misalnya, ataukah mau minta maaf atau mau apa. Nah di situ manajer mengatur di situ. Nah diharapkan di guru penggerak ini yang dijalankan. Diharapkan. Jadi ini. Sehingga apa? Nanti mereka atau siswa melaksanakan suatu kedisiplinan diharapkan tumbuh dari dalam. Ini salah satu cara bagaimana menumbuhkan motivasi mereka dari dalam diri, motivasi disiplin dan sebagainya. Ya, kalau jadi manajer itu kayak gini nih. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak? Apa? Tidak masuk. Nih, kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu apa? Ya gajinya masuk Pak. Nah tugas berikutnya kita apa? Mengontrol ke orang
tua. Jadi ada rencana tindak lanjutnya setelah diadakan ini, kita adakan komunikasi dengan orang tua. Bapak Ibu, kita jangan pesimis. Artinya apa? Kalau kita laksanakan ini secara dari hati, insya Allah anak akan tahu kok. Ketika kita marahin anak, meluruskan anak-anak kita dengan hati, insya Allah mereka tahu kok. Mereka tahu. Artinya apa? Kita jangan bosan untuk melakukan ini. Jangan bosan untuk melakukan ini, insya Allah akan berhasil. Karena apa? Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti mendapatkan. Mansaro wasola. Siapa yang berjalan pasti akan sampai. Ya. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh masih mendapatkan. Apa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita betul-betul melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan rasa gembira, insya Allah anak-anak akan tahu. Artinya apa? Kita mengajar siswa dengan suatu kesungguhan hati, kita betul-betul plong, anak akan merasakan energi positif dari kita. Dan itu saya yakin. Karena apa? Ketika saya masuk kelas, saya tidak mood, anak pun akan susah dikendalikan. Itu yakin itu. Ketika kita masuk kelas, kita tidak mood, anak pun akan seperti itu. Mereka tahu kok. Ketika kita masuk kelas dengan kondisi psikologis yang tidak mood, saya yakin anak-anak pun akan susah kita kendalikan. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh akan melaksanakan ini, insya Allah akan memberikan hasil. Walaupun kita lama, tidak bisa setelah ini melaksanakan ini terus anak jadi baik semua itu nggak mungkin. Karena apa? Yang namanya perilaku manusia adalah proses, dan prosesnya itu lama. Mereka yang ada di sini adalah proses dari di rumah, proses dari di SD. Mereka akhirnya seperti ini juga, mereka ada proses dari di sana. Makanya kita jangan sampai menyerah. Kalau kita bersama-sama, saya yakin akan berhasil. Karena apa? Itu tadi, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Selanjutnya, sekarang gini. Bapak Ibu sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Masuknya posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Tadi ada 5. Yang merasa bersalah. Kita cek. Wih, keren, tepuk tangan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu semuanya luar biasa. Jadi membuat rasa bersalah. Kita lanjut. Yang sekarang, mana Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana? Tadi ada 5 ya. Ada penghukum. Kira-kira masuk mana ini? Pak Rosi? Penghukum. Yang lain? Merasa bersalah. Pak Bambang? Membuat rasa bersalah. Kita cek apakah dia penghukum. Ternyata penghukum. Tepuk tangan untuk Pak Rosi. Luar biasa. Oke, selanjutnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana? Berapa? Apa Bu Met? Masuk yang mana? Ada 5 posisi kontrol tadi. Ada teman, ada memantau. Bu Teti mengatakan memantau. Yang lain? Memantau. Oh teman, ada memantau. Pak Bambang? Pemantau. Bu It? Bu It apa? Memantau. Bu Felix? Teman. Apa? Manajer. Oke. Kita cek. Tadadadang. Mantap banget. Luar biasa. Bu Teti dan teman-temannya ini memantau.
kamu menyelesaikan ini? Apa? Yakin. Kita cek. Keren. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Luar biasa. Cara dengan keyakinan kelas, kaitannya dengan budaya positif. Ada di sini ada pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu apa? Mengapa? Bapak Ibu, kira-kira Pak, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas apa? Peraturan kelas apa? Oke, kita lanjut. Ikan sepat, ikan gabus. Oke. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan. Peraturan adalah terbit tanpa suatu persetujuan. Baik pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah suatu persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Kemudian posisi murid bukan lagi sebagai objek tapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebijakan pada murid. Itu bedanya peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih mendalam. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan ini. Pembentukan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu yang wali kelas bisa membuat ini. Caranya yaitu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya, agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mampu diterapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, selanjutnya ini contoh aksi nyata membuat keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana di segitiga restitusi ini kita menyelesaikan suatu kasus dengan yang pertama dengan menggunakan menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian yang selanjutnya adalah tahapan dari segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kesalahan kalau di segitiga restitusi itu adalah merupakan suatu pembelajaran. Kesalahan adalah suatu pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi ketika kita lagi komunikasi dengan siswa, atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Misalnya, ketika kamu terlambat, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Jadi ada kata-kata di sana ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Ini contoh-contoh kata-katanya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kita lanjut. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan berdasarkan sikap teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini ada contohnya, bagaimana sih contoh membuat segitiga restitusi.
Tadi Babak mendengar laporan dari guru piket kalau kamu sering datang terlambat ya. Iya, Pak. Menurut ingatan kamu nih, sudah berapa kali kamu terlambat dalam 1 minggu ini? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya, Pak. Baik, Adit. Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Adit, kita cari solusinya bersama ya. Ya, Pak. Adit sering terlambat, pasti punya alasan kan? Kenapa Adit sering terlambat? Karena saya begadang dan bermain HP sampai lupa tidur. Oh, iya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting, Pak. Itu membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali, Adit. Menghargai waktu itu sangat penting, yang sangat bermanfaat buat diri kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain juga yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita juga tidak menumpuk jika kita disiplin. Kita juga bisa mempunyai atau melatih rasa kepedulian kita. Ya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat, Pak. Ya, Adit, sikap kamu sudah sangat baik. Sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Adit. Kamu sudah menemukan solusinya sendiri. Dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Baik, Adit. Sekarang silahkan boleh kembali ke kelas kamu, bergabung dengan teman-teman kamu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Terima kasih, semangat sekali hari ini loh. Kayaknya sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Ada hari ini yang tidak hadir? Aula kenapa? Izin. Oke. Kita melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu tentang membuat apa? Membuat keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas nanti akan kita buat bersama di sini sesuai dengan kemauan kalian atau kalian inginkan seperti apa. Tujuannya apa kalau kita membuat keyakinan kelas? Agar kelas kita menjadi lebih kondusif, lebih nyaman, sehingga kalian belajar di sini dengan penuh semangat. Setuju? Setuju. Kita akan mulai membuat keyakinan kelas. Sebetulnya yang namanya keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Jadi serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Contohnya kita kemarin bersepakat, misalnya gini, kemarin tidak boleh apa? Berkata kasar. Kemarin tidak boleh berkata kasar dengan orang lain atau dengan teman. Keyakinan kelasnya berarti apa? Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Nah, nanti kalian bikin seperti itu. Keyakinan kelas itu berawal dari kata-katanya yang positif dulu. Contoh, misal, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya apa?
jagalah kebersihan. Jadi modelnya seperti itu. Atau tidak boleh memanggil nama orang tua. Ini kalian sering seperti itu. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati atau saling menghargai. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi lebih kompleks, lebih ke dalam hati kalian. Nah, itu nanti kita buat, kita sepakati dengan tujuan itu tadi, agar kelas kita menjadi nyaman, kalian juga menjadi betah, kemudian kalian juga nanti tumbuh motivasi untuk belajar. Oke, sudah paham ya untuk pembuatannya ya? Jadi membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif. Contoh lagi, satu lagi, pokoknya tidak boleh terlambat. Keyakinan kelasnya apa? Ya, disiplin. Betul ini. Ya, tidak boleh datang terlambat. Keyakinan kelasnya berarti disiplin. Oke, kita akan membuat ini. Pak Guru akan bagikan sticky note ini. Nanti setelah selesai ditempel di sini, ya, ditempel di sini keyakinan kelas yang mau kalian sepakati nantinya. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya? Silakan menulis satu saja. Kalian sudah membuat keyakinan kelas. Kita bersama-sama mensortir, ya. Karena biasanya kan ada kata-kata yang sama. Contoh ini disiplin, banyak banget disiplin, jujur. Nah, Pak Guru akan mengambil, nggak apa-apa ya. Ya kalau yang sama berarti cukup satu saja, ya. Untuk yang sama cukup satu saja. Bukan kalian nanti tidak dipakai, itu tidak, tapi karena sama berarti yang dipakai cukup satu. Oke. Keyakinan kelas 7A. Keyakinan kelas 7A. Menghargai teman. Menghargai teman. Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Disiplin. Disiplin. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Menghargai dan menghormati teman, disiplin, kemudian kompak, kemudian membuang sampah pada tempatnya, jujur, sopan santun, dan saling menghormati guru dan orang tua. Nah, diharapkan setelah kalian membuat keyakinan kelas ini jadi panduan kalian bersama meyakini untuk kesuksesan kelas bersama. Setuju? Oke, kita berikutnya kalian akan menandatangani keyakinan kelas ini agar kalian betul-betul bertanggung jawab.
sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7A. Bapak harap keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kita yakini, kalian betul-betul menjalankan dengan baik. Setuju? Setuju? Kamu sukses. Saya sukses. Kamu sukses. Kita sukses. Saya sukses. Kamu sukses. Kita sukses. Yes! Oke, terima kasih. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.